Shalom. Aduh, cek lemes ya. Shalom. Iya, ini banyak sekali ya. Tadi pagi juga tidak muat sampai di luar. Ya, tadi pagi ini sound semua, rupanya konslet saudara ya, meledak. Ya, puji Tuhan, sore ini sudah bisa sedikit teratasi ya. Nah, saudara-saudara, saya ucapkan selamat Jumat Agung ya. Sebenarnya bicara Jumat Agung itu bicara pemberesan dosa. Tadi pagi saya sudah khotbah satu topik, sore ini satu topik lagi, nanti malam jam 6 satu topik lagi. Ya, karena semua pasti pemberesan dosa. Tadi pagi bagaimana Yesus yang tidak bersalah dijadikan bersalah, yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia dihina, dia dilecehkan. Bukan hanya difitnah, tapi dia dihajar fisiknya. Dan dibuat sengsara. Tapi apa yang Yesus lakukan, nah itulah yang nanti saudara dan saya bisa terapkan. Ada saatnya kita nanti dihina, dilecehkan, difitnah. Yang Yesus lakukan yang pertama, dia hanya diam. Saudara, itu jalan yang terbaik. Saya tiap hari, saya harus ngajari istri, anak, menantu saya. Kenapa? Karena saya hamba Tuhan, makanannya ini cuma fitnah. Ya, kami sering dilecehkan, dihina. Saya cuma bilang apa? Semua harus diam. Ya, saya sudah bilang sama pelayan-pelayan juga, nanti ada saatnya kamu dilecehkan. Yang terbaik itu diam. Tapi yang terjadi sering terbalik. Ya, kita ini dilecehkan, ya, nulisnya di medsos. Ya, mulai, saudara kalau mulai counter, melawan, hati saudara tambah panas. Saudara akan terus melakukan jauh yang lebih buruk. Tapi kalau saudara diam, diam berarti apa? Saudara mulai mengampuni. Yesus bilang apa? Mereka tidak tahu Bapa, ampuni. Tidak cuma mengampuni, tapi Yesus juga mengasihi mereka. Nah ini yang harus kita lakukan. Ya, ya ada saatnya mungkin saudara dan saya mengalami pelecehan. Ya difitnah, dihina. Saya sering ada hamba Tuhan yang langsung telepon ya. Pak, ini jadi pendeta sing gena ya. Loh, kamu ini siapa ya? Wong disuruh gena-gena no ya. Ya sudahlah, saya diam aja ya. Apalagi kita lagi bangun. Terlalu banyak yang saya pikirkan ya. Saudara bangun ini, otak saya ini mati ya. Karena tiap minggu kita butuh 550 juta ya. Jadi saudara buntu. Tapi saya percaya Tuhan itu baik, saya lebih baik diam saja. Tapi saya mengampuni, saya mengasihi. Dulu saya benci dengan seseorang, jahat saudara ya. Kalau ngomong sama saya gini, kamu makannya apa? Ya aku naik makan sederhana. Sing aku makan itu loh, besok pagi keluar, itu saya lebih bergizi timbangan makanan. Waduh saya gini, kamu boleh ngenyek tapi ojo nemen-nemen ya. Ya tapi karena dia orang kaya, ya saya tidak bisa melawan saudara. Tapi saya dalam hati satu waktu, saya akan balas kamu ya. Tapi tidak benar saudara ya. Saya datang sama seorang hamba Tuhan, gimana Pak? Saya ini merem ketok wajahnya. Saudara nek benci bik saya ya. Nanti merem lah ketok wajah saya. Tak antem ya Pak Samuel Sianto ini ya. Loh iya ada isa doa nanti. Oh ampuni saja, saya sudah ngampuni. Lu kasih, tapi ya apa? Sampai akhirnya saya ini doa ya. Tuhan, ini terlalu lama saya benci sama orang ini. Gimana caranya saya bisa mengampuni, bisa mengasihi? Saya seperti ditunjuk no film ya. Tuhan ini seperti ngasih saya pengertian. Kamu datangi aja. Tanya sekretarisnya. Dia sukaannya apa? Oh saya datangi. Senenganmu. Bosnya senenganmu apa? Lengkeng. Tak bawa no lengkeng ya. Bos, ono lengkeng. Pikir saya ini mencairkan. Saudara tahu balasannya apa? Terus gini, gak ditelok aku. Tambah mangkel mulai. Rongono gak tak lengkeng kon ya. Waduh mau kok carry rongono tak pek mana ya. Tapi saudara berapa hari kemudian muncul lagi ya. Wis ta, kasih ono. Lu ndak bertindak, lu ndak bisa mengasihi. Saya tanya lagi, bosmu apa senengan? Kata sekretarisnya, apel Pak. Tak bawa ya apel ya. Wah saya pikir, wah ini mesti sodok cair wis.
Bos, tak gawe apel. Terus gak noleh. Tambah mangkel saya. Tapi terus ya, cuma sebulan saudara tahu apa yang terjadi. Saya bisa gini, sakno ya orang ini ya. Ini sampai tidak diselamatkan Tuhan ya apa. Saya bisa timbul rasa kasihan dan mengasihi. Nah, itulah saya mulai terlepas dari yang namanya kebencian. Oh, saya bisa mengampuni. Oh, saya bisa mengasihi. Saudara, hari ini nanti saudara pasangan suami istri. Oh, ada saatnya ya. Mungkin suami bilang, aku kurang api opo, kok lu sampai selingkuh. Mungkin istri bilang, aku lupa berjuang mati-matian untuk lu be anak-anak. Lo kok bisa lu selingkuh. Sakit hati. Saya tiap hari tanya istri saya, ngonselingin ya suami istri keluarga. Mereka begitu pahit. Saya bilang enggak usah, mengampuni aja, mengasihi. Bapak nek ngomong enak. Oh iya, memang nek ngomong enak ya. Aku tidak go gunting, digunting lambiku saudara ya. Nah saudara, tapi ini ajaran Alkitab, enggak bisa. Yesus orang apa? Oh dia tidak salah, dijadikan bersalah. Dihajar lagi. Ya, sampai dibuat sengsara, tapi dia masih mengampuni. Dia mengasihi. Maria ibunya ditemukan dengan murid-murid. Nah hari ini juga saya ingin nanti ada pemberesan. Ya, kenapa saudara? Karena inilah Jumat Agung, Yesus ingin di kayu salib semua dosa kita sudah dipaku. Jadi selesai sampai di sini. Nanti besok Paskah itulah hari kemenangan kita. Dan saya ingin melihat semua saudara hari ini kita menang dari kepahitan kita, dari sengsara kita. Ya, saya percaya mungkin hari ini masih ada yang sakit hati dengan mertua, dengan orang tua. Saya kenal seorang bapak. Dia tokoh besar di gerejanya. Waktu ketemu saya tidak akan pernah ngampuni papa saya. Kamu lah pengurus di gereja ini. Iya. Loh papamu dek mana? Ayo tak anterno. Loh wis mati 8 tahun lalu. Kayak apa papamu wis mati kok sik dibenceni? Oh gak bisa pak. Nggak bisa saya ngampuni. Loh kenapa? Saya kan cuma berdua bersaudara Bek Koko. Kenapa warisannya kok diberikan Koko lebih banyak? Saya kok dikasih sedikit. Saya terus bilang gini, loh kamu kan sih dapat toh. Dapat tapi sedikit. Aku loh gak pernah oleh warisan. Kamu mesti bersyukur. Oh gak bisa. Jadi memang gak mau. Jadi kalau saudara gak mau, gak bisa. Nah makanya hari ini nanti khotbah saya yang kedua kita harus ada pemberesan. Saya ditelepon dari Jawa Tengah ya. Saya jauh-jauh naik mobil. Kemudian suami istri ini minta konseling. Saya bilang dari suami dulu gimana? Ya kami baik-baik pak. Istrinya nangis, baik apa? Gitu ya. Aku loh kena kanker ini gara-gara kamu. Loh kena kanker aja? Iya. Saya lebih baik mati kok pak. Kena apa? Ini loh pak, kalau dulur kandungnya datang. Dia yang nawari. Lu butuh duit biro. Coba pak, saya kalau minta, pak duit belanja tidak ada. Itu di meja ada aqua, ada gelas, itu pak pipi muka saya sudah dilempar. Duit terus. Sakit hati saya. Loh betul gitu tak kok? Iya maaf ya, gak usah. Anaknya lo umur 7 sama umur 5 tahun waktu itu sudah. Saya bilang wis taci, lu lepas no pengampunan. Lepas no untuk mengasihi suami. Dia lo minta maaf, oh enggak bisa pak. Lebih baik aku mati. Lu enggak sano anak-anak lu. Saya datang berapa kali ya, sampai akhirnya meninggal. Dalam kepahitan. Karena enggak mau. Nah saya ingin sorein. Inilah waktu yang terbaik. Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan dia hari ini ingin saudara dan saya nanti semua dibereskan. Saya tidak tahu mungkin ada yang kepahitan dengan orang tua, ya dengan pasangan saudara, dengan anak, dengan teman sepelayanan. Saya tidak pernah tahu. Tapi yang jelas saya percaya sore ini Yesus akan selesaikan. Dan kita hari ini akan meraih kemenangan bersama Tuhan. Mari kita baca dulu Matius 27 ayat 34. Ini peristiwa bagaimana Yesus ada di atas kayu salib. Ya sebelum ini saya tayangkan dulu kemarin 3 minggu lalu saya dari Israel ya. Nah ini lokasi asli di mana Yesus di Bukit Tengkorak. Ya kalau nanti saudara ke Israel, saya tayangkan sebentar ya. Nah, silakan. Shalom dulurku, nah ini ya. saya ada di Bukit Golgota. Nah, ini dulu saudara, ini ya.
Ini gambarnya tengkorak ya. Kelihatan ada wajah Dulu, tengkorak. Saya Nah, disinilah Yesus berapa 15 tahun lalu ke sini Dia masih berupa mengasihi tengkorak. kita, sekarang kita Tapi juga sudah kena harus hujan, kena mengasihi Yesus. angin sudah hilang. Nah ini ya, jadi ini lokasi asli di sini sudah. Ya ini di lokasi Garden Tomb. Nah ya, terima kasih multimedia. Ya, saya cuma nunjukkan sebentar biar saudara pengen ya. Tak doa semua berangkat ke Israel ya. Kalau dulu dengar nanti lihat. Saya tiap tahun ke sana ya. Kemarin yang ke 53 atau 54 kali saya lupa ya. Pokoknya 50 kali lebih. Copetnya loh mulai remaja sampai tua, apal saya saudara ya. Tapi di sana copet suci ya, ini repotnya ya. Nah saudara, setiap saya ke sana ada sesuatu yang baru ya. Saya masih ingat seorang bapak ya, di Jalan Salib ini rame. Ya sekarang rame sudah jadi pasar. Seorang bapak yang nangis ya. Di grup saya lihat dari belakang, loh kok nangis? Saya datangi, kenapa Pak? Yesus kok bisa mengasihi saya? Loh kenapa? Saya ini masih pakai narkoba Pak. Saya ini jahat. Saya sama istri keluarga ini jahat. Tapi Yesus kok bisa mengasihi saya? Saudara, sejak dari saat itu, hari ini hidupnya berubah. Dia mengasihi Tuhan luar biasa. Nah saudara-saudara, mari kita akan baca dulu ya. Matius 27 ayat 34. Nah saya yang baca ya. Lalu katanya mereka memberi. Di sini sepertinya ada pemberian. Harusnya siapa yang memberi menurut Alkitab, maka dia akan diberkati. Tapi ternyata nanti pemberiannya ini ditolak ya. Yesus tidak mau. Apa pemberiannya? Yang pertama yaitu air anggur. Ini ya, minum anggur. Dicampur apa tapi? Empedu. Setelah Yesus mencicipinya, Yesus tidak mau meminumnya. Saudara, mestinya setiap pemberian pasti Yesus akan memberkati. Tapi jangan lupa di sini Yesus menolak. Saya terus koreksi setiap saya melayani. Jangan-jangan yang menurut saya sudah berjuang di pekerjaan Tuhan. Saya sudah mati-matian melayani Tuhan. Ternyata Tuhan cuma ngomong gini, oh enggak, aku enggak mau. Setelah dicicipi, Yesus menolak. Nah mari hari ini kita koreksi diri kita dan kita bisa bereskan. Mari kita lihat dulu ada dua pemberian yang dicampur jadi satu. Yang pertama katanya bicara air anggur. Saudara, kalau bicara air anggur, bicara sesuatu yang manis. Kalau saya bilang anggur, di pikiran kita apa? Manis. Ya, saya pernah 2 kali di Prancis, saya pernah dibawa ke perkebunan anggur. Ya, di sana cuma setengah meter, semua kebun anggurnya cuma setengah meter. Tapi begitu banyak anggurnya. Kalau saya ke Probolinggo, anggurnya bisa naik rumah. Ya, karena di sini anggur itu menjalar. Nah, saudara-saudara, anggur ini bicara sesuatu yang manis. Tapi menurut Alkitab, anggur ini bicara apa? Mari kita lihat Hakim-Hakim 9 ayat 13. Menurut Alkitab, anggur bicara ini saudara. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan apa? Air buah anggurku yang apa saudara? Dan hati manusia. Jadi kalau saya bicara anggur, itu bicara segala sesuatu yang menyukakan hati Allah dan hati manusia. Saya percaya kalau menyukakan hati Allah, pasti menyukakan hati manusia. Tapi kalau menyukakan hati manusia, belum tentu menyukakan hati Allah. Jadi hari ini segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan, yang menyukakan hati Allah dan manusia, itu bicara air anggur. Bicara sesuatu yang manis. Saya tanya saudara, kalau saudara ibadah di gereja kita Betania Estoya Malang, ini anggur atau empedu? Biarpun saya belum menerangkan empedu. Menurut saudara anggur atau empedu? Anggur. Kalau saudara berdoa di rumah, anggur atau empedu? Anggur. Saudara baca firman Tuhan, anggur atau empedu? Saudara melayani Tuhan, anggur atau empedu? Anggur. Tapi sayang, katanya anggur ini bercampur empedu. Nah, empedu ini bicara apa? Pahit. Dulu mama saya miskin ya. Saya lama jadi kernet. Tahu kernet saudara? Itu angkutan dari Panarukan ke Bondowoso. Ya, saya jadi kernet, jadi pulang sekolah, kemudian jam 4 sampai jam 12 malam saya
jadi kernet pulang pergi ya, itu isa 2 rit. Ya, Panarukan, Bondowoso, situ Bondo, Bondowoso, baru pulang ke Panarukan. Ya saudara-saudara, saya sudah ngalami sulit hidup ini. Ya, bagaimana sulitnya hidup ini. Nah terus mama saya bilang, Ming, ini Imlek kurang 2 bulan. Ini mama pelihara ayam, nanti kalau Imlek kita potong. Saya bagian motong ayam. Saudara ya. Mah ini lehernya didel atau dititik no. Gitu ya. Titik air. Ya. Pokoknya mati. Nah saya yang masukkan di air panas. Saya yang bubuti. Waktu saya belah, pasti mama saya bilang, tolong empedune potongan dulu, jangan sampai pecah. Loh apa Oma? Loh nek empedune pecah, kena dagingnya tidak bisa dimakan. Nanti pahit semua. Nah empedu bicara yang pahit. Saudara ya, jadi kalau saudara hari ini punya kepahitan, berarti saudara ada empedu. Ya saudara-saudara, ada iri hati, itu empedu. Ya, saudara hari ini tidak senang sama orang, nah mulai ya, bikin gosip, bikin fitnah, nah ini hati-hati loh saudara ya. Saya kadang gini ya Tuhan, karena kita punya 5 panca indera. Jadi sesuatu yang buruk itu gampang masuk. Sesuatu yang negatif itu gampang masuk. Sesuatu yang membuat kita kepahitan itu gampang masuk. Saya berusaha berjuang. Tuhan jangan sampai saya kepahitan. Kenapa saudara? Kalau sampai saya kepahitan, apa yang saya lakukan? Anggur yang selama ini saya berikan. Itu bisa ditolak oleh Tuhan. Nah jadi saya selama ini begitu masuk mau mangkel, saya dalam nama Yesus enggak mau aku. Makanya saya ini enggak pernah wis iri hati, mangkel, sakit hati enggak pernah. Kenapa? Wis enggak punya hati saya ini saudara. Ya, jadi saudara ya memang setiap orang pasti ya gampang aja untuk disakiti ya. Nah hari ini tapi bicara empedu ini bicara kepahitan. Nah di Alkitab ada ditulis seseorang ya yang karena iri pikirnya dengan uangnya bisa diatur semua pekerjaan Tuhan ya. Ada orang-orang yang merasa dengan uangnya pekerjaan Tuhan bisa diatur. Di sini enggak bisa. Karena ini pekerjaan Tuhan milik Tuhan. Ya saudara, ayo kita bergandengan tangan saja. Nah mari kita akan baca dulu ya. Kita baca dalam Kisah Rasul 8 ayat 17 sampai 23. Ini ada satu cerita. Ya bagaimana seseorang yang bersama Simon, dia orang hebat untuk ukuran dunia. Karena dia tukang sihir. Katanya kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan apa? Uang kepada mereka. Ini rasul siapa? Mari kita lihat. Ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya katanya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia juga boleh menerima Roh Kudus. Wah, Simon ngomong sama 2 rasul ini. Ayat 20. Petrus, ini ya. Ngomong apa katanya? Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu apa? Tidak lurus di hadapan Allah. Nah sekarang ayat 22. Saudara yang baca 23. Dari kejahatanmu ini dan berdoa kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Ayat 23. Nah ini. 23 kita baca ya. Sebab kulihat bahwa hatimu telah apa? Iya. Dan terjerat dalam apa? Iya. Jadi empedu bicara hati yang pahit. Yang ada kejahatan di dalamnya. Ada iri hati. Ada kedengkian. Ya. Nah ini saudara. Saya tidak tahu hati saudara hari ini. Tapi yang jelas Yesus tidak mau. Kalau anggur itu saudara sudah melayani, sudah beribadah dengan baik, tapi dicampur dengan empedu. Saya melayani di Sumatera, waktu itu ya, kan pendeta ini banyak pengennya. Saudara. Pengen tuh banyak pendeta, Tuhan. Saya kok tidak pernah khotbah di lapangan sepak bola. Pengenlah Tuhan. Ya, saya dulu pengen khotbah di Taiwan. Tuhan, saya pengenlah khotbah ke luar negeri ke Taiwan. Ya, puji Tuhan akhirnya bisa khotbah di Taiwan. Ya, nanti tanggal 10 Agustus ada jadwal saya masih khotbah di Taiwan. Nah, saya pengen khotbah di lapangan sepak bola.
Berapa hari kemudian ada yang telepon, Pak Samuel ini ada KKR. Tapi di lapangan sepak bola. Loh, saya baru doa. Coba lihat dulu jadwalnya, bisa enggak? Waktu itu jadwal saya enggak seperti sekarang ya. Dulu kosong kabeh. Oh pasti bisa. Oh lihat dulu, enggak wis pasti iso. Ya, setahun cuma ping telu saudara ya. Apa nih hafal kabeh ya. Jadwalnya. Wah berangkat saya, kaget saya sudah. Ternyata khotbah di lapangan sepak bola ini sulit. Paling enak khotbah di satu gereja, warnanya sama. Sama gini. Ini aliran Pantai Kosta semua. Ya, sama. Lah kalau di lapangan sepak bola enggak. Saudara, maaf ya, yang bukan anak Tuhan datang sakit, pengen sembuh. Ya, dari aliran lain. Macam-macam. Saya terus gini, loh Tuhan, saya tidak pengalaman tolong ngono po. Nah, saya minta satu biasanya kalau KKR. Kasih WL yang bagus. Soalnya nek WL-nya itu enak, nanti khotbahnya gampang. Tapi nek WL lemes, aduh khotbahnya angel. Saya nek khotbah di daerah itu ya, kadang WL lihat jemaat lo takut. Lihat bawah terus ya. Mari saudara kita mau nyanyi apa saudara. Kita pujikan satu pujian. Oh saya ingin mateng kok niki apot iki wis. Nah ini ya. Nah waktu itu panggungnya besar. Mungkin 30 meteran ya. Di lapangan lebih mungkin. Wah WL-nya cewek saudara. Pencilaan saudara. Dari sana ya saudara-saudara. Mari kita gini. Waduh saya gini puji Tuhan saya tertolong. Wah enak sekali. Hari gitu saya khotbah ya. Wah saudara Tuhan lawat. Wah luar biasa. Pulang saya biasa naik pulang. Itu mesti saya salami semua pemain musik WL singer. Boleh tanya saya khotbah di gereja mana saja. Pasti saya akan salami. Terima kasih hebat. Pasti itu ya. Nah ini termasuk WL ini ibu-ibu. Bu hebat tuh kamu jadi WL. Luar biasa ya. Pak Samuel ini ada aja. Loh iya Bu bener. Ya tadi datang sama siapa Bu? Oh sendiri. Loh suaminya di mana? Enggak nyaut. Loh suaminya di mana? Enggak nyaut. Anaknya berapa Bu? 2. Loh kok anaknya nyaut? Suaminya enggak. Loh suaminya di mana Bu? Diam. Terus saya ya ngerti wis. Ya wis. Ya baik-baik ya Bu. Ya salam buat suaminya. Oh, suami setan itu Pak. Wah gitu. Nah ini yang artinya ya itu pemberian anggur bercampur empedu. Saya gini, aduh eman ya ibu ini ya. Dia sudah ngasih anggur. Kenapa harus dicampur empedu? Berapa banyak kita anak Tuhan. Tahu berkorban. Korban waktu, pikiran, tenaga. Bisa berdoa dengan hebat. Tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Oh rasanya ya. Pokoknya ndak isa wis Pak. Ndak isa wis. Ini empedu. Saudara buat apa saudara pelihara? Ini katanya dokter loh, katanya medis loh ya. Seseorang yang menyimpan kepahitan. Bisa kena penyakit apa? Ayo penyakit apa? Kanker. Saya nek ditelepon, Pak doa no ya. Ini ada yang sakit di rumah sakit. Oh saya langsung berangkat. Saya tanya sakit apa Cik? Ya cancer, kanker. Saya sudah tahu. Saya tidak langsung, kamu kepahitannya. Tambah pahit saya. Ya, enggak, tak puter sih, tak puter. Cik baik-baik, oh baik. Anak baik, ya iya baik Pak ini sayang baik saya. Suami, iya Pak baik. Oh iya mertua baik semua ya. Mama baik. Pikir saya tak tes KB di endi ki sing pahite ya. Baik semua ya, iya. Terus saya mulai, suami gimana? Baik-baik. Nah kalau mulai diem, nah ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda hari zaman ini saudara ya. Mulai ya apa hubungannya sama suami. Dia selalu nyakiti saya loh Pak. Nah ini. Ya ini taci. Kalau taci pahit itu hormon negatif yang menimbulkan penyakit itu yang keluar. Tapi kalau taci senyum, ketawa itu ada hormon endorfin. Itu yang membuat sehat. Ayo. Jangan, oh tapi dia jahat Pak. Kalau sama saya hitungan, sama mamanya enggak. Oh pokoknya, terus saudara ya. Tak jano sih, nah nanti biar ada pemberesan. Jadi rupanya memang kepahitan ini ya sudah ada dari dulu. Makanya hari ini saudara di kayu salib, Yesus ingin bereskan semuanya. Nanti sampai kita bisa memberi anggur yang terbaik. Hanya yang manis yang kita berikan. Nah gimana caranya Pak? Yang pahit ini bisa berubah menjadi manis. Mari kita baca ayat
yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Terus mulai bareng ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Nah ini ya, nanti kalau saudara yang pahit dirubah jadi manis, bukan tawar, tapi manis. Ya pahit, tawar, manis. Jadi ini pahit langsung jadi manis. Mari kita baca, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Jadi ini waktu bagaimana Musa membelah laut ini ya. Padahal orang Israel 3 juta ini. Lihat sendiri, jalan sendiri. Betapa ajaibnya. Laut ini loh bisa dibelah. Wah luar biasa ya. Tapi katanya nanti ya, baru udah bisa minum aja sudah bersungut-sungut. Katanya lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat apa? Jadi 3 hari belum minum. Tapi karena mengalami mujizat besar, wah seneng ya. Wah luar biasa, wah orang yang alami mujizat pasti senang. Nah sekarang ayat 23. Sampailah mereka ke Marah. Nah ini ya kemarin kita juga mampir di sumur di Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu. Karena apa saudara? Iya, saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan bahasa Indonesia. Cuma ditambahi Marah. Nah ini ya, tapi yang jelas tempatnya namanya Marah. Katanya di situ airnya pahit. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Sekarang ayat 24. Lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada siapa? Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara percaya orang Israel cuma ngomong gini? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami minum? Gak kira pasti meso-meso iki saking gak ditulis. Coba ditulis meso-meso, aku khotbah melok meso-meso saudara. Ya. Iya, makanya cuma dikayak sederhana. Apa yang kami minum? Apa yang kami minum? Ya, iya. Wah, saya yakin enggak kira wis. Apa mana ono saudara ono aku lebih parah ya. Tak gundul rambutmu ya, gitu ya. Macam-macam wis. Ya saya yakinlah mereka marah. Coba 3 juta. Ngamuk kabeh. Saya ini Aremania. Dulu setiap Arema main, pasti saya hadir. Apalagi kalau itu partai ya, beach match. Wah, Persija, Persib, Persebaya, saya di situ. Itu stadion Gajayana cuma 20.000, diisi 25.000. Saya berdiri ini, mulai kena hujan, ngoyo di situ, wapi wis di situ. Sungguhan dari atas disuruh maju ya didorong melok maju. Muri wis pokoknya tidak bisa goyang. Itu nek sampai wasit keliru nyemprit, pret gitu. Salah. Sak stadion. Koping kok kate coplok. Itu cuma 25.000. Saya enggak tahu nek 3 juta. Saya nek suruh jadi Musa, begitu ngomel, saya enggak kesuwen. Tuhan, kirim ono api, obong wis mati bar. Ya. Tapi nek saya makanya gak dipilih rupanya Tuhan. Musa wis karena sabar ini ya. Nah ini coba saudara, baru ngalami mujizat, ngomel-ngomel. Karena airnya pahit. Terus ayat 25 terakhir. Saudara yang baca ya. 2, 3, Musa dan Tuhan menunjukkan apa? Musa melemparkan kayu itu kemana? Lalu air itu menjadi apa? Jadi saudara, waktu bangsa ini bersungut-sungut. Pahit ya apa Musa? Macam-macam mungkin omongannya ya. Musa coba Tuhan ya apa ya? Katanya Tuhan ambil sepotong kayu. Saudara diambil sepotong kayu, lemparin ke tempat yang pahit. Waktu dilempar ya, saudara tahu air yang pahit berubah jadi apa? Jadi manis. Saudara hari ini bicara apa kayu ini? Saya mau katakan bicara kayu salib. Di kayu ini ada satu pribadi yang melekat. Siapa? Yesus. Jadi di mana ada kepahitan? Hadirkan Yesus di sana. Keluarga saudara merasa pahit hari ini? Tidak ada Pak titik temunya. Ribut terus pahit. Coba mulai ada mesbah keluarga. Hadirkan Yesus. Saya percaya yang pahit Yesus rubah jadi manis. Pak bisnis saya sudah pahit. Mau bangkrut. Coba adakan ibadah di sana. Mulai berdoa. Hadirkan Yesus di bisnis saudara. Saya percaya di sana. Yesus hadir. Yang pahit dia akan rubah menjadi manis. Ada hati-hati hari ini yang pahit. Saya tahu sakit, sulit. Tapi bisa. Kenapa? Karena Yesus hari ini. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia mengampuni saudara dan saya. Ayo saudara, saya ingin hari ini pastikan Yesus hadir. Di mana ada kepahitan. Di situ Yesus rubah menjadi manis.
Jadi hari ini kita bisa memberi hanya anggur saja. Yang terbaik saja. Dan saya percaya kalau saudara dan saya bisa memberi anggur yang terbaik. Saya percaya hari ini Yesus akan menerima pemberian kita. Kalau diterima, ya tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau diterima, waduh pasti kita akan ditolong, diberkati Tuhan. Ada banyak ya yang membuat kita pahit. Kadang saya lihat, saudara, saya ini dulu 3 bulan sekali pasti ke panti asuhan. Ya sebelum pandemi. Sekarang ke penjara 2 bulan sekali pasti. Besok Senin saya khotbah Paskah di penjara Porong ya. Minggu lalu saya baru khotbah di sana. Saudara, ada banyak kepahitan-kepahitan. Mulai anak-anak sudah bisa merasakan kepahitan. Di salah satu panti asuhan. Saya datang ya, noni ini mungkin umur 8 ya. Dia selalu pagi jam 7 dia tidak mau sekolah. Nanti sore baru masuk. Dia sekitar baru 1 tahun di panti itu. Loh kenapa? Kok noni ini tidak mau masuk? Iya Pak, setahun lalu dibawa mamanya. Jadi noni ini ditaruh di depan pintu panti. Terus mamanya bilang, "Nik tunggu di sini ya. Nanti mama pasti kembali. Mama ke toilet dulu, nanti pasti kembali." Sejak itu mamanya tidak pernah kembali. Jadi noni ini kalau ditanya, "Loh Nik, kok tidak masuk?" "Enggak. Noni dijanji mama, nanti mama pasti kembali." Saya percaya saudara satu waktu, noni ini akan mengalami kepahitan. Kenapa? Karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Saudara-saudara, ada banyak yang bisa membuat kita pahit. Tapi hari ini ada jawaban dari firman Tuhan. Selama ada kayu, selama ada Yesus, di mana kepahitan itu, Yesus hadir. Yang pahit dia rubah jadi manis. Saya ingin malam ini atau sore ini, saudara keluar dari tempat ini, hanya anggur yang kita berikan. Hanya anggur yang kita berikan kepada Yesus. Bisa saudara hilangkan kepahitan? Bisa? Tenang, kok dikene tok, dicoba tambah nemen ya. Jangan saudara ya.